Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Mutakin, NIM 1207010041. Saya berasal dari kelas Matematika A 2020. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan dari hasil tugas akhir UAS dengan mata kuliah struktur data. Di mana poin-poin ini disusun oleh yang pertama Muhammad Sadam Mutakin dengan NIM 1207010041, dan yang kedua ada Priski Putra Dilalah dengan NIM 1207010024. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang abstract data type atau sering kita singkat yaitu ADT. Nah, tentu secara definisi ADT ini merupakan sebuah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Merupakan di mana hal ini sangat penting gitu untuk mengenali bahwa operasi-operasi yang akan dimanipulasi data pada objek yang bersangkutan termuat dalam spesifikasi ADT. Nah, sebagai contohnya ADT himpunan yang didefinisikan sebagai koleksi data yang diakses oleh operasi-operasi himpunan seperti penggabungan atau sering kita sebut union, ada irisan atau intersection, terus dan selisih antar himpunan atau set difference ya. Nah, adapun karakteristik dari ADT ini yang pertama yaitu terdiri dari satu set, yang kedua ada representasi data yang umum untuk semua nilai, yang ketiga ada seperangkat operasi yang dapat diterapkan secara sama di dalam semua nilai gitu ya. Nah, dalam abstract data type atau ADT terdapat beberapa bentuk yang dapat membangun di dalam penyimpanan ADT gitu ya. Nah, di antaranya yang pertama ada stack, yang kedua ada QU, yang ketiga ada list, dan yang keempat ada set. Nah, ini nanti kita akan bahas, akan kumpas tuntas dari stack, QU, list, dan set. Nah, implementasi dari abstract data type dapat diterapkan dalam array. Yang pertama dalam array, yang kedua dalam linked list, yang ketiga dalam tree, yang keempat dalam hash table dan graph, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, kita akan membahas tentang array dan linked list. Tentu array dan linked list itu sangat berbeda gitu ya. Nah, di mana array merupakan suatu kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Tiap data tersebut dibedakan dengan indeks dalam array tersebut. Nah, indeks dari tiap array dimulai dari 0 gitu ya, dari indeks 0. Jadi, jika kita memiliki 10 data dalam sebuah array, maka jumlah array maksimal ada 9. Itu karena kita memulai indeksnya dari 0 gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu array digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan variabel dalam aplikasi kita. Nah, tentunya. Dan array terdiri dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan bahkan bisa lebih gitu. Tergantung kebutuhan dari usernya gitu ya. Nah, adapun karakteristik dari array itu yang pertama ada statis. Statis ini merupakan mempunyai batasan gitu dari pemesanan lokasi memori. Nah, yang kedua ada homogen. Homogen ini diartikan mempunyai tipe data yang sama gitu ya. Yang terakhir ada dapat diakses secara acak gitu. Adapun jenis-jenis dalam array, yang pertama ada array dimensi 1 atau one dimension array, jenis array dasar dan jenis yang paling sering digunakan terutama dipakai dalam tipe data gitu ya. Yang kedua ada array dimensi 2 yaitu atau two dimensional array gitu ya. Nah, jenis tipe array yang sering dipakai untuk merepresentasikan tabel dan matriks dalam pemrograman. Nah, tentunya yang familiar sekali yaitu ada array dimensi 1 dan array dimensi 2 gitu yang sering dipakai oleh user karena mungkin lebih gampang gitu ya. Nah, ini mungkin ilustrasi dari array itu ya. Yang pertama ini yang di bawah 0, 1, 2 sampai n ini merupakan indeks ya, indeks dari array tersebut. Nah, ini yang kotak-kotak ini merupakan penyimpanannya atau sering kita sebut yaitu node gitu ya, node gitu ya. Nah, ini di dalamnya ada data 1, data 2, data 3 dan sampai data n. Nah, ini merupakan kotak pertama atau node pertama, elemen ke-1,
kotak atau node kedua, yaitu elemen kedua dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang linked list, di mana linked list ini merupakan salah satu implementasi dari ADT ya setelah array gitu ya, yang paling mudah tentunya. Di mana linked list ini merupakan suatu cara untuk menyimpan data dengan struktur sehingga dapat secara otomatis untuk menciptakan suatu tempat baru untuk penyimpanan data yang diperlukan. Nah, tentunya linked list juga didefinisikan sebagai desain tempat penyimpanan data yang terdiri dari node-node atau simpul-simpul yang saling terhubung gitu. Jadi antara linked list dan array itu ada sedikit pembeda gitu ya. Kalau linked list itu ada penghubungnya atau sering kita sebut itu sebagai pointer gitu ya. Nah, linked list dapat diilustrasikan seperti kereta api, seperti gerbong kereta api. Ada penyambungnya seperti itu. Di mana kereta api terdiri dari gerbong-gerbong yang saling terhubung yang dapat mengangkut penumpang. Gerbong di sini setara dengan node gitu ya, atau kotak-kotak yang tadi seperti array itu disebut node gitu ya, dalam linked list yang berfungsi untuk menyimpan data sebagai penyimpanan memori mungkin ya. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam dari linked list. Yang pertama ada single linked list atau hanya memiliki satu variabel pointer. Nah, ini pointer yang ini nih, penghubungnya gitu. Nah, yang kedua ada double linked list, memiliki dua variabel pointer. Nah, perbedaan double linked list sama single linked list itu terdapat di pointernya. Kalau misalkan single 1, double 2. Jadi kalau misalkan double linked list bisa dari dari pointer kanan ke pointer kiri itu saling terhubung gitu. Yang ketiga ada circular linked list, di mana tail atau node terakhir menunjukkan ke head node pertama gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang akan membahas stack, di mana stack ini merupakan bentuk dari ADT gitu ya, bentuk dari ADT. Nah, di mana stack ini atau secara di translate atau di bahasa Indonesia kan itu sebuah tumpukan gitu ya. Di mana stack ini adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Nah, sesuai namanya itu stack, tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan gitu ya, seperti tumpukan buku ke atas gitu ya. Nah, di mana stack ini bersifat LIFO atau last in first out gitu ya. Nah, di mana artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu gitu. Jadi data yang paling bawah ditumpuk itu akan keluar terlebih dahulu gitu ya. Nah, seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalnya tumpukan buku yang di atas atau yang di terakhirnya masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan bawah gitu ya. Nah, sebagai contoh, kamu mempunyai 4 buku. Yang pertama buku matematik, buku fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Nah, ada ilustrasi dari stack ini yang dalam proses untuk memasukkan sebuah data ke dalam stack, atau dengan kata lain ke bagian atas dari sebuah tumpukan digunakan perintah push gitu ya. Di mana push ini seperti memasukkan data gitu secara berurut ke bawah, dari bawah ke atas sampai ke atas gitu ya. Dan untuk memindahkan data dari tempat tersebut digunakan perintah pop atau mengeluarkan data dari tumpukan tersebut dengan perintah pop gitu ya. Nah, sedangkan dalam penyajiannya stack bisa memakai array atau linked list gitu. Nah, ini merupakan ilustrasi dari stack gitu ya, berupa data yang ditumpuk ke bawah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk kedua dari ADT. Yang kedua yaitu ada QUADT atau bisa di bahasa Indonesia kan itu sebagai antrian gitu ya. Nah, tidak asing tentu antrian itu sering kita temui misalkan dalam suatu toko gitu ya, ketika toko itu ramai dikunjungi oleh pembeli, maka tentunya akan ngantri gitu ya. Seperti antrian seperti. Nah, itu disebut QU. Nah, tapi tidak beda jauh dengan di komputasi gitu atau di ADT ini, di mana QU itu merupakan barisan elemen yang apabila elemen ditambah maka penambahnya ada di posisi belakang gitu ya, atau rear. Dan jika dilakukan pengembalian elemen dilakukan di elemen paling depan atau front. Nah, oleh karena itu QU bersifat FIFO atau first in first out gitu ya. Nah, tentunya ada operasi dasar dalam sebuah QUADT adalah
yang pertama ada NQU atau proses penambahan array pemasukan satu elemen di belakang gitu ya. Yang kedua ada DQU atau merupakan proses pengambilan atau pengeluaran satu elemen di posisi paling depan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke ilustrasi dari QU ADT, di mana sebuah QU di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah QU sebagai sebuah tipe bentukan baru gitu ya. Sebuah struktur data dari sebuah QU setidaknya baru mengandung dua variabel, yakni variabel head atau kepala yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian gitu. Jadi head itu merupakan antrian paling depan gitu ya. Di mana ada yang kedua ada variable tail atau artinya itu sebagai ekor yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang atau bagian terakhir lah. Bagian terakhir dari ADT tersebut gitu ya. Nah, ini merupakan ilustrasinya ya. Yang pertama ini ada di indeks 0 yaitu ada head, yang selanjutnya ada antrian kedua yaitu indeks 1, 2 dan seterusnya. Itu mungkin ya dari ilustrasi dari QU ADT gitu. Nah, yang ketiga kita masuk ke bentuk ADT yang selanjutnya itu ada list ADT, di mana list ini dikenal sebagai sequence atau yang merupakan sekumpulan elemen yang bernilai yang memiliki satu keterurutan. Jadi sequence itu terurut gitu ya. Tertentu di mana tidak harus sorted gitu ya. Di mana list juga merupakan sebuah elemen urutan dengan urutan yang tetap. Dengan list ADT kita bisa memodifikasi urutan dengan menambah gitu ya, menghapus, memeriksa dan memperbarui elemen di mana saja dalam daftar. Di mana ada beberapa kegunaan dari list ADT. Yang pertama bisa membuat daftar kosong. Yang kedua bisa menguji suatu daftar kosong. Yang ketiga bisa mendapatkan panjang daftar. Yang keempat, bisa menambah elemen kapan saja di dalam daftar. Dan yang terakhir ada bisa menghapus elemen di mana saja dalam daftar. Nah, ada beberapa istilah dan ilustrasi dalam list ADT gitu. Nah, ini merupakan ilustrasi dari list gitu ya. Jadi list ini merupakan urutan gitu ya. Nah, yang pertama ada istilah head atau elemen pertama dalam list. Yang kedua ada length atau jumlah elemen sebuah list. Yang ketiga ada list kosong atau empty list, di mana list yang tidak mempunyai elemen atau elemen kosong yang tadi. Dan yang terakhir ada traversal atau mengunjungi elemen list satu persatu dari ujung sampai ujung satunya gitu. Nah, yang keempat kita akan membahas set ADT gitu ya, di mana ini merupakan bentuk paling terakhir gitu ya dari ADT atau abstract data type, di mana set merupakan tipe data abstrak yang non mempublikan untuk penyimpanan daftar nilai yang dapat diulang gitu ya, atau ADT yang memungkinkan untuk menyimpan daftar nilai yang tidak berulang gitu. Namanya berasal dari konsep himpunan hingga tentunya. Di dalam set ADT terdapat gambaran atau konsep dari set ADT. Yang pertama tidak berurutan atau tidak berindeks. Jadi set ADT itu si data-datanya itu tidak terurut dan tidak memiliki indeks. Jadi campur seperti ya, jadi lebih acak mungkin ya kalau misalkan set ADT. Di mana set ADT juga dapat diimplementasikan dan diaplikasikan diantaranya yang pertama digunakan untuk teori himpunan matriks, yang kedua digunakan dalam berbagai jenis pembuktian dan struktur aljabar abstrak, dan yang terakhir ada dapat membuat relasi himpunan dan kodomain yang berbeda. Gitu. Nah, adapun operasi yang dimiliki oleh set ADT gitu, yang pertama ada insert, itu menambah elemen i. Kita ambil contoh misalkan insert i gitu ya. Jadi menambah elemen i pada set. Yang kedua yaitu remove. Remove ini merupakan menghapus elemen i pada set. Yang selanjutnya ada size i gitu ya, mengembalikan ukuran set.
Dan yang terakhir ada contents, mengembalikan apakah set ini berisi I atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tree ADT, di mana tree ini diartikan sebagai pohon gitu ya, diilustrasikan sebagai pohon. Nah, di mana tipe tree merupakan tipe data abstrak atau struktur data yang banyak digunakan yang diimplementasikan. ADT ini yang mensimulasikan struktur pohon hierarkis gitu ya, dengan nilai akar dan sub pohon anak direpresentasikan sebagai kumpulan simpul yang terhubung gitu ya. Nah, struktur data pohon dapat didefinisikan sebagai rekursif atau lokal sebagai kumpulan node yang dimulai dari node root, di mana setiap node adalah struktur data yang terdiri dari nilai bersama dengan data referensi ke node anak dengan batasan bahwa tidak ada referensi yang diduplikasi gitu dan tidak ada menunjukkan ke root gitu. Nah, definisi lain dari tree yaitu adalah struktur data non-linier yang terdiri dari simpul akar dan berpotensi banyak tingkat simpul tambahan yang membentuk hierarkis, di mana sebuah pohon bisa kosong tanpa node yang disebut nul atau pohon kosong, atau pohon adalah struktur yang terdiri dari satu node yang disebut root dan satu atau lebih subtree gitu ya. Nah, terminologi atau istilah-istilah yang ada dalam tree ADT itu yang pertama ada root. Root ini merupakan simpul paling atas dalam sebuah node atau kepala paling atas gitu ya. Nah, yang kedua ada ya orang tua atau bagian-bagian gitu ya, bercabang gitu ke bawah. Terus ada descendant ini merupakan dapat dijangkau dengan melanjutkan dari induk ke bawah gitu ya. Terus ada node maternal, terus ada child, ada edge, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, ini merupakan ilustrasi dari tree ADT gitu ya. Nah, ini merupakan disebut root gitu ya, atau parent juga bisa sih, ini parent paling atas soalnya. Nah, ini ada child ke kiri, child ke kanan gitu. Jadi terdapat di right dan di left gitu ya, si child atau anak-anaknya gitu. Terus ke bawah gitu ya secara berurutan. Nah, ini merupakan referensi dari hasil PowerPoint yang saya presentasikan gitu ya, bisa di googling atau bisa dicek-cek gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya, mohon maaf bila ada penjelasan yang masih kurang gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.